Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurqoriah, nomor induk mahasiswa 190-1014. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan gula kristal putih di PT GMM. PT Gendis Multimanis adalah pabrik gula berbasis tebu pertama yang dibangun di Indonesia selama 37 tahun terakhir sejak tahun 1982 dan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2014. Pabrik gula Blora dibangun oleh PT Gendis Multimanis pada tanggal 15 Oktober 2010. Didirikannya pabrik gula ini bertujuan untuk mendukung program swasembada gula yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan memasok kebutuhan gula dalam negeri serta dapat menjadi stabilisator harga gula nasional. Juga dikarenakan semakin menguatnya organisasi petani tebu seperti Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia yang akan memudahkan upaya-upaya koordinasi baik antar petani dengan pemerintah yang akan meningkatkan bargaining position industri gula. Pada tanggal 18 November 2016, PT Gendis Multimanis telah resmi diambil alih kepemilikannya oleh Perum Bulog. Dengan telah resmi dilogistiki oleh Perum Bulog, PT Gendis Multimanis berubah status menjadi anak perusahaan Perum Bulog yang beroperasi dalam industri perguruan nasional. Hingga saat ini, PT Gendis Multimanis dikenal dengan PT GMM Bulog. PT Gendis Multimanis dibangun di atas tanah kuartir cabang yang terletak di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pabrik gula Blora juga dibangun dengan mengutamakan sistem ramah lingkungan pada pengoperasian pabrik gula. Proses tersebut antara lain air limbah sisa produksi diolah kembali dengan teknologi water treatment plant dan demineralisasi dengan sistem air sirkulasi closed loop water system dengan gutter dan water pump dengan kapasitas tampung 250.000 meter kubik sebanyak 4.000 hingga 6.000 TCD. Areal lahan tebu yang dibutuhkan adalah 8.700 hektar sampai dengan 12.000 hektar serta bahan baku yang digiling adalah hampir semua milik petani. Dan untuk kedepannya, PT Gendis Multimanis Bulog akan melakukan kerjasama dengan perhutani dengan target 60% lahan dikelola pabrik, maka bibit tebu akan lebih terkontrol. Desain proses yang digunakan adalah menggunakan proses pemurnian desifikasi remelt karbonisasi. Pabrik gula Blora bisa memproduksi 3 macam jenis gula produk, yaitu GKM atau gula kristal mentah, GKP gula kristal putih, GKL gula kristal rafinasi. Sehingga pabrik gula ini menggunakan bahan logistik selain tebu juga kos dan total produksi GKP dapat mencapai 186.225 ton KP. Pabrik gula Blora dibangun dengan menggunakan peralatan canggih dengan didukung sistem operasional modern dan mampu menyerap karyawan dengan masa giling sebanyak 800 orang ketika musim giling, sedangkan di luar masa giling hingga mencapai 514 orang. Adapun visi misi perusahaan PT Gendis Multimanis Bulog adalah 1. Visi menjadikan PT GMM Bulog sebagai perusahaan pengolahan tebu terintegrasi yang efisien, menguntungkan dan mensejahterakan petani serta masyarakat sekitarnya. Dalam menerapkan visi tersebut, maka PT Gendis Multimanis Bulog memiliki misi 1. Mengelola usaha secara terintegrasi dan bernilai tambah. 2. Menjalankan perusahaan secara profesional dan layanan prima. 3. Mengembangkan budaya perusahaan dan sumber daya manusia yang handal. 4. Menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 5. Mensejahterakan karyawan petani dan masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir adalah menjadikan benchmark industri gula nasional. Video ini nantinya akan menjelaskan proses tahapan-tahapan pembuatan kristal gula putih yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Siti Nurqoriah, dengan flow diagram yang didapat dari pabrik gula PT Gendis Multimanis Bulog.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses tahapan pembuatan gula kristal putih di PT Genis Multimanis Bulog, Blora, Jawa Tengah. Di mana untuk tahapan yang pertama adalah terdapat beberapa pos yang harus dilalui oleh truk. Antaranya ada yang pertama pos untuk pengecekan brix yang harus masuk di PT Genis Multimanis sendiri itu kurang lebih 13%. Nah, selanjutnya masuk ke timbangan, di mana timbangan ini nantinya untuk bertujuan untuk menimbang tebu yang akan masuk pada pabrik. Cara timbangannya sendiri itu yaitu metode sama dengan foto dikurangi tara. Nah, selanjutnya terdapat pada emplasemen atau halaman pabrik nantinya itu terdapat dua alat pembongkaran tebu. Di antaranya terdapat dua unloading crane dan dua tipper, di mana untuk cara kerjanya sendiri unloading crane ini akan mengangkat tebu dengan dikaitkan ke tali seling yang ada pada tebu tersebut. Selanjutnya akan didorong oleh loader menuju pen karir. Untuk tipper sendiri akan menjungkitkan truk yang mengangkut tebu. Nanti tebunya akan masuk ke pen karir. Nah, selanjutnya akan masuk ke proses yang ada di pabrik gula. Prosesnya untuk di PT Genis Multimanis sendiri menggunakan proses pemurnian defekasi ringan karbonatasi atau disebut juga dengan DFK. Untuk di PT Genis Multimanis sendiri terdapat beberapa stasiun, di antaranya yaitu mill station yang terdiri dari can preparation dan mill, dan yang kedua adalah house yang terdiri dari pemurnian defekasi dan proses penguapan, dan yang ketiga adalah vacuum can station, yang keempat adalah purification station, yang kelima adalah vacuum can station tahap 2, dan yang terakhir adalah penyelesaian. Nah, di mana untuk penyelesaian pertama yaitu can preparation. Can preparation yang ada di PT Genis Multimanis terdapat beberapa alat, di antaranya ada can tumbler, can picker, can cutter, can leveler, dan HDHS. Can tumbler sendiri kerjanya sama seperti can picker dan can leveler, yaitu untuk meratakan tebu yang akan masuk. Tapi perbedaan dari can tumbler dan dari can picker dan can leveler itu arah putarannya. Untuk can tumbler putarannya itu berlawanan arah datangnya, jadi tebu masuk. Nah, itu akan dibenang oleh can tumbler. Fungsinya itu agar tebu itu tidak tertumpuk di depan saja. Nah, kemudian masuk ke can picker. Di can picker ini arahnya sama datangnya tebu. Tadinya masuk ke can leveler dan akan dilanjutkan menuju ke can cutter 1 dan can cutter 2. Fungsinya untuk menjajah serta mencabik tebu. Selanjutnya dilanjutkan ke can picker 2 untuk diteruskan ke HDHS. Di HDHS ini kerjanya seperti ditumpukkan tapi tidak sampai mengeluarkan darah. Nah, di HDHS ini fungsinya untuk membuka sel-sel yang ada pada tebu untuk mendapatkan nantinya ampas yang didapat itu skornya kurang dari 2%. Nah, untuk parameter yang digunakan pada can preparation ini adalah preparation index yang digunakan untuk mengetahui kinerja dari can preparation sendiri. Untuk PT Genis Multimanis sendiri itu can preparation index-nya kurang lebih 95%. Nah, selanjutnya setelah masuk ke dari can preparation ini akan dilanjutkan ke mill station di gilingan, di mana di PT Genis Multimanis ini terdapat 4 set gilingan. Dalam setiap setnya itu terdapat 6 roll gilingan. Tebu akan masuk ke gilingan pertama, di mana perahan nirap gilingan pertama ini akan masuk langsung ke mixed juice tank. Begitupun gilingan kedua.
Setelah melalui gilingan kedua, akan dilanjutkan gilingan ketiga dan dilanjutkan kembali ke gilingan 4. Di gilingan 3 hasil perahannya dikembalikan ke gilingan 1 dan gilingan 4 perahannya dikembalikan lagi ke gilingan 2. Nah, untuk penambahan air inhibisi ini ditambahkan di antara gilingan 3 dan gilingan 4. Air inhibisi yang digunakan di PT Gendis Multimanis ini bersuhu kurang lebih 70-75 derajat Celcius, bahkan hingga mencapai 95 derajat Celcius. Hal ini difungsikan untuk mengajarkan nira agar ampas yang didapat nantinya itu kadar pOnya itu kurang dari 2%. Nah, akan tapi jika suhunya itu berlebih, hal ini dapat mengakibatkan lilin yang terkandung dalam nira itu keluar dan dapat mengakibatkan slip pada gilingan. Nah, dari mixed tank ini akan dilanjutkan ke filter penyaringan. Penyaringannya itu terdapat dua jenis, yaitu rotary filter dan DSM screen. Di rotary filter ini biasanya juga ada penambahan fosfat jika fosfat yang terkandung dalam nira itu tidak mencapai kurang lebih 300 ppm. Selanjutnya akan dilanjutkan ke DSM screen. Untuk ukurannya sendiri, rotary filter itu 60 mesh, sedangkan DSM screen itu 80 mesh. Dalam PKL, waktu PKL itu DSM screen tidak digunakan karena flow saat itu tidak terlalu tinggi. Nah, selanjutnya kan nira yang telah disaring itu akan dilanjutkan ke proses pemurnian. Yang pertama adalah timbangan. Nantinya nira itu mixed juice akan ditimbang untuk diketahui berapa yang akan diproses agar nantinya transaksi yang didapat dan dapat mengetahui dosis yang akan diketahui. Nah, selanjutnya setelah ditimbang itu nanti akan dilanjutkan ke primary heater. Di primary heater ini terjadi pemanasan nira yang suhunya mencapai kurang lebih 75 derajat Celcius. Nah, di dalam primary heater ini steam yang digunakan itu adalah uap bleeding yang ada pada badan 3, di mana jika pemanas tidak mencapai 75 derajat Celcius, maka akan digunakan uap bekas atau house steam. Fungsi dari pemanasan 75 derajat Celcius ini adalah untuk membentuk mikrobiologi yang ada pada nira. Perlu kita ketahui bahwa nira mengandung bakteri Leukemostop. Jika bakteri itu tidak dibunuh, akan mengakibatkan inversi dan tumbuh memecah gula menjadi dextran. Selanjutnya akan masuk ke primary decision tank. Ini ada tempat penyimpanan saja dan dilanjutkan ke static mixer dengan aliran yang laminar, di mana di static mixer ini terdapat penambahan lem sakarat. Lem sakarat ini terdiri dari susu kapur dan rose sirup dengan komposisi bahan yaitu 1:1. Fungsi dari penambahan lem sakarat ini yakni untuk mengikat partikel kotoran yang ada pada nira sehingga mendapatkan nira dengan partikel kotoran yang rendah dan kadar yang ada di dalam nira itu seminim mungkin. Selanjutnya masuk ke first secondary heater. Di first secondary heater ini di suhu yang didapat harus mencapai kurang lebih 95 derajat Celcius. Hal ini difungsikan untuk agar reaksi sebelumnya itu bereaksi secara optimal. Selanjutnya ke secondary heater untuk yang terakhir, yaitu suhu yang dicapai harus mencapai 105 derajat Celcius.
di mana 105 derajat Celcius ini digunakan agar viskositasnya semakin tinggi. Nantinya pada flash tank itu alirannya itu akan lebih tenang serta memudahkan untuk menghilangkan gas-gas yang ada pada nira. Nah, selanjutnya setelah dipastikan dari heater ini masuk ke flash tank, di mana fungsi dari flash tank sendiri adalah untuk menghilangkan gas-gas yang ada pada nira. Selanjutnya dilanjutkan ke proses clarifier atau proses pengendapan. Di dalam proses pengendapan ini, sebelum masuk, nira akan diinjeksikan pada pipa yang akan masuk ke clarifier, itu flokulan. Fungsi dari flokulan sendiri untuk mengikat partikel, karena bentuk dari flokulan sendiri itu seperti jaring-jaringan. Sedangkan flokulan itu dapat menangkap partikel kotorannya CA yang terdiri dari CA+. Nah, dari clarifier ini hukum dasarnya itu menggunakan hukum Stokes, di mana hukum Stokes ini dipengaruhi oleh massa jenis dan gaya gravitasi. Nantinya clarifier ini akan didapat nira jernih dan nira kotor. Untuk nira kotornya sendiri itu akan dilanjutkan ke move tank dengan tambahan ampas halus yang difungsikan agar menempel pada keliling RVF. Nah, di RVF ini nanti akan didapat nira atau filtrat yang diteruskan kembali ke demand heater. Sedangkan untuk hasil sampingnya atau limbahnya itu berbentuk blotong. Untuk nira jernihnya atau clear juice itu dilanjutkan ke clarifier juice tank. Nanti nira jernih itu dimasukkan ke evaporator, di mana di bagian evaporator ini terjadi proses penguapan. Tujuan utama dari evaporator ini untuk menghasilkan raw syrup dengan dis kurang lebih 64 derajat. Perlu kita ketahui bahwa sistem evaporator yang ada di PT Genis Multimanis ini menggunakan quadruple interchange. Maksud dari quadruple itu terdapat 4 badan yang digunakan, sedangkan sebenarnya itu terdapat 5 badan. Yang satunya itu digunakan untuk cleaning. Jadi waktu proses itu bergantian. Misal ada 5 badan. Nah, yang satunya nanti akan bergantian digunakan untuk cleaning, pembersihan. Pembersihannya itu dilakukan secara semi manual. Untuk evaporatornya sendiri itu menghasilkan bleeding juga. Untuk badan 1 biasanya digunakan untuk uap bleeding di secondary heater, pan W, pan C, pan B, atau pan B per C. Dan sedangkan untuk badan 2 digunakan untuk uap bleeding first secondary dan pan A. Dan badan 3 digunakan untuk uap bleeding primary heater. Selanjutnya, sedangkan badan 4 itu akan diteruskan ke kondensor dan menjadi air jatuhan. Nah, untuk alirannya nira itu akan dilanjutkan terus dari uap badan 1 ke badan 2, kemudian badan 3, badan 4, dan menjadi raw syrup. Nah, tekanan yang digunakan itu kurang lebih 4 kg. Nah, selanjutnya dari raw syrup ini nanti dilanjutkan ke proses masakan. Nah, di dalam proses masakan ini untuk raw syrup akan masuk menjadi bahan masak vacuum pan A. Di mana vacuum pan A ini bahan masaknya itu dari raw syrup sendiri. Raw syrup juga dari magma B atau gula B yang dicampurkan dengan susu.
sweet water, kalau enggak hot water. Selain itu juga dari bemol untuk bahan masaknya sendiri. Nah, dari vacuum pen A ini akan diteruskan ke receiver A atau tempat penyimpanan gula Nesquik A, masakan A, dan nanti di sentrifugasi atau diputar di HGF dan akan menghasilkan amol dan asugar. Asugar ini yang nantinya akan dilanjutkan ke proses purifikasi. Nah, amol ini sendiri dapat digunakan di vacuum pen B atau B/C. Nah, tapi biasanya digunakan langsung di vacuum pen B. Di vacuum pen B nanti akan dilanjutkan ke receiver B, kemudian di LGF lagi akan menjadi B-sugar, outputnya B-sugar dan bemol. Bemol diteruskan kembali ke vacuum pen C, sedangkan untuk magma B-nya itu untuk vacuum pen A. Nah, di bemol ini lanjut ke vacuum pen C. Vacuum pen C ini akan diputar menjadi vinamolasis atau kita sebut menjadi sebagai tetes, dan C-sugar atau gula C yang digunakan sebagai bahan masak pan B. Nah, untuk vacuum pen B/C ini biasanya digunakan B atau C-sugarnya itu digunakan untuk vacuum pen C, kalau enggak vacuum pen B. Ini tergantung dari bahan masak yang didapat dengan penambahan fondant. Nah, kita lanjut untuk tahapan proses purifikasi. Kan asugar itu merupakan output dari vacuum pen A. Ini diteruskan di melter, di mana proses melter ini dilakukan terdapat di contact heater, yaitu pemanasan langsung. Pemanasan langsung yang dilakukan oleh exhaustive atau dari vacuum vapor bleeding dengan tambahan hot water. Di sini terdapat tempat peleburan. Dan selanjutnya atau biasanya juga didapat dari ini gula rafinasi. Nah, di sini di proses rafinasi ini biasanya dilakukan dengan bahan bakunya itu ini raw sugar yang didapat biasanya ditaruh di buffer tin, kemudian dilanjutkan ke weighing scale untuk dilakukan penimbangan, kemudian di screw conveyor kan langsung ke mingguan. Di mingguan ini akan dilebur dan dilanjutkan menuju melter untuk dicampurkan. Tes yang mencapai 65%. Nah, selanjutnya dilanjutkan ke remelter, yaitu pemanasan kembali untuk agar tercampur. Selanjutnya akan masuk ke proses penambahan CO2 karbonator, di mana proses penambahan CO2 ini diambil dari penyadapan pada cerobong yang ada di boiler. Yaitu hal ini merupakan pemanfaatan dari limbah dengan jenis gas CO2-nya digunakan untuk proses pemurnian ini. Halnya akan masuk ke carbonated liquid water dan dilanjutkan ke RGLF, di mana fungsi dari RGLF ini untuk memisahkan antara FLT dan sweet sludge. FLT nantinya akan dilanjutkan
ke double effect evaporator. Untuk sweet sludge-nya sendiri akan diproses kembali dengan filter press. Nah, di filter press ini yaitu pemisahan antara sweet water dan sludge. Untuk prosesnya terdapat beberapa siklus, 4 siklus, yaitu pre-coating, filter, draining, dan sludging. Apa itu pre-coating? Pre-coating itu adalah penempelan filter air pada alat ini. Sedangkan untuk filtrasinya itu adalah penyaringan yang nantinya akan memisahkan antara sludge dan sweet water. Dan draining itu adalah pengosongan, di mana itu akan dikosongkan agar prosesnya optimal. Sedangkan untuk sludging sendiri itu pembersihan, harus dibersihkan agar kerjanya itu berjalan dengan lancar. Nah, nanti sweet sludge ini akan menjadi limbah, sedangkan untuk sweet waternya akan digunakan untuk melter. Nah, untuk proses FLG kan langsung ke double effect evaporator. Di double effect evaporator ini digunakan untuk menguapkan agar didapat nirah dengan kadar air yang rendah. Akan tetapi double effect evaporator ini tidak digunakan jika flow-nya itu rendah. Mengapa? Karena jika digunakan nantinya dapat mengkristal di evaporator ini, double effect evaporator ini. Nah, selanjutnya akan masuk ke vacuum penway, di mana vacuum penway ini tidak akan didapat gula kristal putih. Uap yang digunakan adalah vapor blending pada evaporator. Dan di vacuum penway ini biasanya itu prosesnya itu ada pemisahan atau disebut oper masakan, di mana oper masakan ini terdapat proses bombay atau proses oper pasir dan lainnya. Nah, di vacuum pen ini nantinya akan didapat sugar gula 1 dan gula 2 dan dilanjutkan ke tempat gula penampungan tempat gula wing. Untuk whey molasesnya nanti dikembalikan ke vacuum pen A. Setelah ditampung di tempat gula whey, akan di screw conveyor, akan dilanjutkan dengan screw conveyor di preheater untuk mengeringkan gula, karena gula yang keluar dari sentrifugal A itu biasanya memiliki kadar kelembapan yang cukup tinggi sehingga harus dikeringkan. Nah, untuk debu-debunya biasanya gulanya itu akan dilanjutkan ke vibrating screen, sedangkan untuk debu-debu halus gulanya itu akan ditarik oleh IDF untuk ke melter, digunakan untuk di melter untuk diproses kembali. Dengan gula yang sudah memiliki ukuran yang cukup akan dilanjutkan ke vibrating screen, kemudian di regular, dan selanjutnya akan dikemas dan dimasukkan ke gudang. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatan kapur PT Gendis Multimanis Bulog. Pembuatan kapur di PT Gendis Multimanis Bulog itu biasanya menggunakan kapur tohor yang ditambahkan dengan hot water. Nanti di sini akan diaduk dan jadinya menjadi cairan susu kapur yang cukup kental. Nanti dilanjutkan ke lime storage tank. Di lime storage tank ini
terdapat penambahan kloter untuk mengencerkan susu kapur yang sebelumnya sudah diencerkan tadi. Mengapa kloter? Karena nira itu lebih bereaksi dengan kondisi dingin. Nah, selanjutnya adalah proses eksternal primer pada PT jenis multimanis bulog. Untuk prosesnya sendiri itu, yang pertama itu sumbernya itu dari air permukaan ataupun air dalam. Air permukaan sendiri itu terdiri dari sungai, danau atau rawa-rawa. Sedangkan air dalamnya sendiri untuk itu dari sumur ataupun dari tempat beberapa titik mata air yang ada di PT jenis multimanis bulog. Proses pertama adalah proses pengelapan, di mana proses ini terdapat ada di water clarifier. Nantinya air jernihnya akan dilanjutkan ke proses filtrasi, sedangkan air kotornya endapannya itu dilanjutkan ke inlet limbah. Nah, untuk proses filtrasinya sendiri terdapat 3 tahapan, yaitu sand filter 1, sand filter 2, sand filter 3. Di sini merupakan proses penyaringan menggunakan pasir atau beberapa bahan seperti silika dan lain sebagainya. Untuk setelah proses filtrasi ini biasanya jika mau digunakan untuk proses itu langsung dialirkan ke proses, tapi jika untuk boiler itu harus melewati proses demineralisasi. Nah, proses demineralisasi ini yaitu proses penghilangan kadar mineral yang dilakukan oleh karbon, kation, dan anion. Nah, di sini ini ada penambahan menggunakan bahan resin. Untuk di PT GMM sendiri terdapat 2 tank proses untuk karbonnya dan 2 tabung untuk kation, 2 tabung untuk anion. Selanjutnya air akan dilanjutkan ke tangki penampung, di mana setelah dari tangki penampung ini dilanjutkan ke deaerator untuk menghilangkan gas oksigen yang ada pada air serta meningkatkan pH pada air. Perlu kita ketahui bahwa air itu memiliki ciri jika dipanaskan itu pH-nya akan turun, akan menjadi basa, sehingga hal itu jika pH-nya turun menjadi asam dapat mengakibatkan korosi pada alat-alat. Kan boiler kan merupakan airnya nanti kan akan dipanaskan, sehingga tidak mau harus pH-nya yang digunakan pada air boiler itu pH basah sekitar 10 hingga 10,5. Nah, untuk penambahannya itu menggunakan pH booster. Selanjutnya air dapat digunakan pada boiler. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah unit pengolahan air limbah PT jenis multimanis bulog. Untuk prosesnya yang pertama itu adalah oil trap. Di oil trap ini minyak akan ditampung di atasnya kan. Untuk oil trapnya sendiri itu berbentuk kolam. Nah, kolamnya itu kayak bersekat-sekat gitu. Nah, kan masa jenis minyak itu kan lebih rendah daripada air, maka nanti airnya itu akan terus di bawah mengalir, sedangkan minyak itu di atas. Nanti untuk pengambilan minyaknya itu secara manual. Nah, selanjutnya untuk airnya yang mengalir menuju ke eksos-pan 2. Eksos-pan 2 itu seperti embung besar. Nah, di situ tuh ada proses pengendapan. Kemudian untuk airnya kan ada di atas. Nah, di atas itu nanti air atas yang di permukaan itu akan dipompa ke bak ekualisasi untuk alirannya itu untuk disesuaikan.
yang kemudian dilanjutkan ke netralisasi. Nah, setelah itu kemudian menuju ke bak aerasi, di mana terdapat 4 kolam aerasi, yaitu aerasi 1, aerasi 2, aerasi 3, dan aerasi 4. Di dalam aerasi 1 ini terdapat penambahan bakteri yang digunakan untuk menguraikan mikroorganisme. Bakteri yang digunakan adalah Inola 221. Untuk pertumbuhan bakteri Inola 221 ini dilakukan destabilisasi 1, yang nantinya jika destabilisasi 1 ini tidak muat, maka dibagi ke stabilisasi 2. Nah, di stabilisasi 1 ini juga jika selatnya itu sudah banyak akan dikeluarkan dan menjadi media tanam. Untuk kerjanya bakteri Inola ini merupakan bakteri aerob, sehingga harus ada kayak pengadukan yang digunakan itu seperti gelembung agar oksigen itu dapat digunakan di hidup bakteri Inola 221. Nah, kemudian dilanjutkan ke aerasi 2, aerasi 3, aerasi 4. Selanjutnya di clarifier water. Clarifier water ini merupakan tempat pengendapan, di mana pengendapannya nanti hasil endapannya dilanjutkan kembali ke stabilisasi 1 untuk bahan makannya Inola, sedangkan untuk airnya itu dilanjutkan ke bak penyaring pasir. Selanjutnya ke assessment 2 untuk proses pengendapan. Kemudian di assessment 3 sama halnya di assessment 2, yaitu terdapat proses pengendapan. Nah, setelah assessment 3 akan dilanjutkan ke embung. Di embung ini terdapat ikan nila yang digunakan untuk mengetahui bahwa air limbah tersebut sudah aman bagi lingkungan apa tidak. Nah, selanjutnya dari embung inilah airnya dapat digunakan untuk proses lagi. Sekian dari penjelasan mengenai beberapa flow yang ada di PT Gris Multiman Bulog. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.